Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Asteris PRITAH Kaisar Naga bab 4643, 4644, 4645. Semua orang menatap Master Luan dengan bingung, tidak mengerti apa yang ia maksudkan. Pada saat itu, Master Luan langsung memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, lalu mengeluarkan sebuah guci kecil berwarna hitam pekat. Guci tersebut berwarna hitam sepenuhnya, dengan beberapa ukiran rune di permukaannya. Desainnya terlihat sangat halus, tetapi memancarkan aura menyeramkan yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Begitu Master Luan memegang guci itu, ia langsung membuka penutupnya dan berteriak ke arah Dev, "Anak muda, rasakan kehebatan guci penelan langit milikku." Seketika itu juga, sebuah daya hisap yang sangat kuat meledak keluar dari dalam guci tersebut. Dev bahkan tidak sempat bereaksi. Ia hanya merasakan sekelilingnya tiba-tiba seperti terkurung, seolah-olah ruang di sekitarnya membeku dalam sekejap. Tubuhnya terasa tidak bisa digerakkan sama sekali. Dev melihat sekeliling, menyadari bahwa ruang dan waktu di sekitarnya seakan terhenti. Apapun yang ia coba lakukan, ia tetap tidak dapat melarikan diri. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Tubuhnya langsung tersedot masuk ke dalam guci itu oleh daya hisap yang luar biasa. Dev. Melihat itu, Yao Mei berteriak dengan penuh rasa takut. Kenapa dia menghilang? Apakah Tuan Chen benar-benar tersedot ke dalam guci itu? Xiong Kuo berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Bahkan Qian Yue dan kakak Yao Mei pun memandang Master Luan dengan ekspresi tak percaya, mata mereka terpaku pada guci kecil di tangannya. Guci kecil itu, yang tampaknya biasa saja, ternyata mampu menangkap Dev, seseorang yang begitu kuat dan penuh percaya diri dalam sekejap. Ini benar-benar tak masuk akal. Master Luan, ini, bahkan Qiyutu pun merasa sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Master Luan tampak sangat puas dengan ekspresi terkejut semua orang. Ia menutup kembali guci itu dengan penuh percaya diri. Sebenarnya, semua yang ia lakukan sebelumnya termasuk menunjukkan berbagai teknik melawan Dev hanyalah untuk mengelabui Dev. Tujuannya adalah membuat Dev meremehkannya, sehingga Dev menurunkan kewaspadaannya. Dengan cara ini, guci tersebut bisa bekerja dengan sempurna, membuat Dev tidak dapat menghindar sama sekali. Pada akhirnya, Dev akan masuk ke dalam perangkapnya tanpa perlawanan. Semakin hebat Dev tampak sebelumnya, semakin besar pula dampaknya ketika Master Luan berhasil menangkapnya. Itulah strategi kecil Master Luan. Tuan Qiu, guci penelan langit ini dibuat oleh guruku dengan bantuan puluhan ahli formasi, kata Master Luan dengan bangga. Jangan terkecoh oleh ukurannya yang kecil. Guci ini mengandung lebih dari 100 jenis formasi, termasuk formasi ruang dan waktu yang paling misterius. Begitu Dev tersedot ke dalam guci ini, bahkan jika ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ia tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan membuatnya menderita di dalam sana dengan angin tajam yang mengiris tubuhnya tanpa henti. Pada akhirnya, ia akan memohon belas kasihan dan memintaku untuk membebaskannya. Master Luan berbicara dengan sangat bangga, memperkenalkan gucinya kepada Qiyutu. Qiyutu mendengarkan dengan ekspresi penuh takjub, matanya terpaku pada guci itu. Master Luan, apakah guci ini benar-benar bisa menelan langit dan bumi? Tentu saja, namun, jangkauannya terbatas hingga 100 meter. Dalam jarak tersebut, ia bisa menghentikan waktu dan memanipulasi ruang. Master Luan menjelaskan dengan nada penuh kebanggaan. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka Master Luan memiliki harta karun seperti itu. Di masa depan, keluarga Qiu kami pasti akan bergantung pada Anda, kata Qiyutu dengan penuh hormat kepada Master Luan. Itu hal kecil, Tuan Qiu, jawab Master Luan sambil tersenyum puas. Kemudian, Qiyutu beralih menatap Qian Yue dan kakak Yao Mei. Ia berkata, aku akan segera mengirim orang ke sini. Kalian lanjutkan menambang batu spiritual abadi. Sekarang, karena Dev sudah tertangkap, ketiga orang ini tidak ada gunanya lagi. Bunuh saja mereka. Qiyutu memutuskan untuk membunuh Yao Mei dan saudara-saudara Xiong Kuo. Mendengar itu, kakak Yao Mei menjadi panik. Ia segera melangkah maju dan berkata, Tuan Qiu, tolong serahkan ketiga orang ini kepada saya. Saya jamin akan menyelesaikannya dengan bersih. Qiyutu menatap kakak Yao Mei dengan tatapan tajam, lalu berkata, baiklah, tapi jangan sampai hatimu goyah karena hubungan keluarga. Di depan keuntungan, keluarga itu tidak ada artinya. Jika aku tahu kau melepaskan mereka, aku akan mencabik-cabikmu sampai mati. Tenang, Tuan Qiu, karena aku sudah bersumpah setia kepadamu, aku tidak akan memiliki niat ganda, jawab kakak Yao Mei dengan nada menjilat.
Qiutu mengangguk puas, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar kakak Yao Mei membawa Xiong Kuo dan dua lainnya pergi. Sementara itu, di sisi lain, Dev telah tersedot ke dalam guci hitam tersebut. Ia mendapati dirinya berada di ruang kosong yang gelap dan tanpa batas. Namun, alih-alih merasa takut, Dev justru mengaktifkan mata Tianming untuk memeriksa sekelilingnya. Dengan nada penasaran, ia berkata, "Wah, guci ini memang menarik, benar-benar terlihat seperti barang berharga." "Berharga, omong kosong," ujar Raja Iblis Awan Merah dengan nada mencemooh. "Ini hanya guci biasa yang ditingkatkan dengan formasi. Jangan bilang ini adalah barang suci atau harta spiritual." Ia mendengus tidak senang dan melanjutkan, "Orang bodoh itu bahkan berani menyebut ini sebagai guci penelan langit. Kalau ini benar-benar guci penelan langit, lalu bagaimana dengan binatang penelan langit milikku? Hanya milik akulah yang layak disebut penelan langit. Kenapa kau begitu emosional? Aku tahu guci ini hanya menggunakan formasi yang digabungkan dengan inti ruang dan waktu," kata Dev dengan tenang. "Kalau tidak, aku tidak mungkin bisa tersedot ke sini. Tetapi inti ruang di dalam guci ini biasa saja. Orang yang membuat formasinya juga tidak terlalu berbakat." Ia tertawa kecil dan melanjutkan, "Kalau pembuatnya benar-benar hebat, ia seharusnya bisa mengubah ruang dalam guci ini menjadi dunia kecil yang lengkap. Tapi, ini hanya ruang kosong dan kacau. Hanya bisa menipu anak kecil." Dev memahami bahwa seorang kultivator yang benar-benar menguasai inti ruang dan waktu mampu menciptakan dunia kecil yang lengkap dengan lanskap seperti pohon, gunung, dan sungai. Ukuran dunia itu pun tergantung pada kekuatan sang kultivator. Namun, ruang di dalam guci ini tidak memenuhi kriteria itu. Bagi para kultivator yang tidak memahami inti ruang atau waktu, guci ini mungkin cukup mengerikan. Tetapi bagi Dev, yang tidak hanya menguasai teknik formasi tetapi juga memahami inti waktu, guci ini sama sekali tidak cukup untuk mengurungnya. Tiba-tiba, ruang kosong itu bergetar hebat. Dev melihat angin tajam seperti bilah pedang melesat dari segala arah ke arahnya. "Jadi, mereka menambahkan formasi elemen angin ke dalam guci ini," gumam Dev sambil sedikit mengernyitkan dahi. Ia segera mengaktifkan tubuh emas tak terkalahkan untuk menahan bilah angin tersebut. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya, membuat bilah angin itu pecah seperti tidak lebih dari goresan kecil. Namun, Dev segera menyadari ada yang aneh. Ia memeriksa sekeliling dengan seksama dan berkata, "Bilah angin ini bukan berasal dari formasi biasa, ya." Ketika bilah angin itu pecah, energi spiritual yang dilepaskan terasa berbeda, memberikan kesan yang aneh pada Dev. Ia melihat bahwa bilah-bilah angin itu berubah kembali menjadi energi spiritual, lalu berkumpul lagi sebelum menyerang ke arahnya. Yang lebih mencengangkan, bilah-bilah angin itu tampak hidup. Mereka tidak menyerang secara acak tetapi mencari titik kelemahan di tubuh Dev. Dengan bantuan mata Tianming, Dev segera menemukan bahwa bilah-bilah angin itu berasal dari sebuah formasi di dalam guci. Di pusat formasi itu, ada inti elemen angin yang memancarkan kekuatan besar. Jadi, pembuat formasi ini memasukkan inti elemen anginnya sendiri ke dalam formasi. Tidak heran bilah-bilah angin ini tampak hidup, kata Dev sambil mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa meskipun formasi ini dirancang dengan baik, itu tetap bukan tandingannya. Dengan pengetahuan mendalamnya tentang formasi dan intisari elemen waktu, Dev tahu bahwa ia bisa menghancurkan guci ini kapan saja jika ia mau. Dev, yang menghadapi bilah-bilah angin seperti makhluk hidup itu, tiba-tiba teringat bahwa ia memiliki manik pengendali angin, sebuah harta yang legendaris dalam mengendalikan elemen angin. Manik ini dikenal mampu menghentikan badai apapun dan bahkan menyerap esensi dari angin itu sendiri. Dengan pikirannya, ia mengaktifkan manik tersebut. Manik itu perlahan muncul dari dalam tubuhnya dan melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya biru lembut yang kontras dengan ruang gelap di sekitarnya. "Mari kita lihat apakah manik pengendali angin ini bisa menyerap bilah-bilah angin aneh ini," gumam Dev, matanya penuh rasa ingin tahu dan harapan. Dengan arahan pikirannya, cahaya biru pada manik itu semakin terang, seperti sebuah pusaran besar yang mulai berputar, menarik bilah-bilah angin di sekitarnya. Bilah-bilah angin yang sebelumnya berputar dan mencari celah untuk menyerang Dev kini berubah arah. Seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, bilah-bilah itu meluncur menuju manik tersebut. Saat setiap bilah angin mendekati manik, cahaya biru di permukaan manik membungkusnya dengan lembut. Dalam sekejap, bilah-bilah itu berubah menjadi esensi angin murni yang kemudian diserap oleh manik. Proses itu berlangsung tanpa suara, namun aura kekuatannya begitu misterius hingga membuat Dev terkesima. Seiring waktu, bilah-bilah angin di dalam guci mulai berkurang dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Sementara itu, manik pengendali angin menjadi lebih jernih dan bersinar, tampak seperti telah menyerap esensi angin dari dunia. Hubungan antara Dev dan manik tersebut juga menjadi semakin erat. Dev menyadari bahwa melalui proses ini, pemahamannya terhadap elemen angin meningkat secara signifikan, mencapai tingkat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Jadi, bilah-bilah angin ini bukan sekadar serangan biasa.
Mereka adalah manifestasi langsung dari inti angin, pikir Dev, tiba-tiba merasa tercerahkan. Melalui manik pengendali angin, aku bisa mengintip rahasia dari inti angin itu sendiri. Keuntungan ini jauh lebih berharga daripada sekadar melarikan diri dari guci ini, ia merenung dengan penuh rasa syukur. Setelah menyerap semua bilah angin, Dev menutup matanya dan mulai merenungkan elemen angin yang kini mengalir deras dalam dirinya. Ia dapat merasakan setiap aliran angin yang halus di sekitarnya, hingga pada level yang sangat rinci. Di dalam ruang intisari Dev, inti angin mulai bersinar. Meskipun cahayanya masih redup, Dev tahu bahwa dengan peluang lain untuk menyerap inti angin, cahaya ini akan terus tumbuh semakin terang. Di luar guci, Master Luan sedang dengan bangga memamerkan gucinya kepada Kyuto, tidak menyadari bahwa Dev sedang mengalami transformasi besar di dalam guci tersebut. Sementara itu, di dalam guci, Dev membuka matanya perlahan. Matanya bersinar dengan cahaya percaya diri. Ia menarik napas panjang, tampak seperti menyerap seluruh ruang guci ke dalam dirinya. Kemudian, dengan gerakan lembut tangannya, dinding ruang dalam guci mulai bergetar, menciptakan gelombang yang menyebar. Sebuah retakan kecil muncul di dinding itu, lalu dengan cepat membesar. Saatnya keluar, kata Dev pelan. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya, dengan mudah menembus retakan dan keluar dari guci. Di luar, guci yang sebelumnya dipuji-puji sebagai guci penelan langit, kini tergeletak di tanah, penuh dengan retakan di permukaannya. Guci itu telah kehilangan seluruh kekuatannya. Melihat guci tersebut, wajah Master Luan langsung memucat. Ia menatap guci yang rusak itu dengan ekspresi tidak percaya. Kehadiran Dev, yang muncul kembali dengan penuh percaya diri, bagaikan pukulan berat yang menghantam semua orang di sana. Qian Yue, yang sedang mengawasi tambang batu spiritual, tampak sangat ketakutan. Ia mengira Dev telah dikurung dalam guci itu, tetapi dalam waktu singkat Dev kembali dengan selamat. Matanya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Sementara itu, di tempat lain, kakak Yao Mei sedang menggiring Yao Mei dan saudara-saudara Xiong Kuo ke sebuah hutan lebat di dekat sana. Rencananya adalah membunuh mereka di dalam hutan agar tidak meninggalkan jejak. Namun, ia tidak menyadari bahwa Dev telah keluar dari guci dan mungkin segera membalikkan keadaan. Bersambung.